Wa innal ulama'a, kalau Anda ngaji jangan tanggung, pastikan dapat ilmunya. Karena pengajian itu bukan hanya untuk datang, duduk, kadang tertawa dan pulang. Pesan Nabi, pastikan dapat ilmunya. Orang yang dapat ilmu disebut dengan alim, jamaknya ulama. Cirinya dapat dua, meningkat imannya, tambah wawasannya, diangkat derajatnya. Quran surah 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Nah, ciri majlis yang benar. Anda datang beda dengan pulang. Datang belum kenal Allah, pulang kenal Allah. Datang belum dekat dengan Allah, pulang taubat. Tambah pengetahuan. Selama ini belum tahu ilmu yang ini, datang ke pengajian, dapat ilmu, pulang tambah. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Kalau sudah ngaji, jadi ulama yang baik, wariskan ilmu dari Nabi. Kalau sudah mendapatkan ulama yang cirinya disebut oleh Nabi, maka datangi majlisnya, jaga ulamanya, ambil pesannya, amalkan apa yang disampaikan, maka Nabi janjikan itu yang menjaga kita husnul khatimah sampai pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita mulai pembahasannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya termasuk bagian dari Sunda Empire. Lahir di Banten, Pandeglang. Ibu saya dari Menes. Ayah saya dari Ciamis. Panjalu. Tuh. Ada hubungan antara Tasik dengan Menes. Tasik itu dikenal dengan kota santri, betul? Karena memang di antara tokoh-tokoh yang populer sampai menjadi pahlawan nasional berasal dari Tasik, itu adalah kalangan ulama-ulama yang punya santri. Kalangan santri-santri pejuang. Ambil contoh yang paling viral dan sampai juga jadi nama jalan di sini. Al-Mukarram Allah Yarham Kiai Haji Zainal Mustafa. Lahir 1 Januari 1899. Mendirikan pesantren di Sukamana. Lahirnya di Kampung Bager. Bager itu. Cimerah. Yang paling menarik, DNA-nya DNA pejuang. Kan dulu belum ada Google, belum ada YouTube. Tapi ngajinya benar-benar tasrif, hafal, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Karena nggak ada YouTube, ngajinya benar. Sekarang musim YouTube, ngajinya berbelok. Tabayatubu YouTuban. Fasbaka Facebooku, Facebookan. Instagrama, ya Instagrimu, Instagraman. Gitu ta. Makanya sekarang daripada ulamanya banyak kontainernya, orang-orang yang bikin konten. YouTube belum ada, Google belum ada, tapi fatwa dari Tebu Irang itu bisa tembus sampai ke Tasik. Resolusi jihad tembus. Walaupun ajengan Fadil yang dulu membawa Nahdlatul Ulama, lalu kemudian diteruskan oleh Abuya Ajengan Qalyubi, tapi Kiai Haji Zainal Mustafa menggerakkan ini, bergerak dengan masuk Nahdlatul Ulama. Pada Munas yang ke-13 di Menes, beliau menjadi utusan dari Tasikmalaya. Jadi wajar kalau sekarang, kalau kita temukan kota santri, kota dengan 1000 ulamanya, kota dengan 1000 masjidnya, ini mubalaghah namanya. Menjaga syariat dengan baik, paling depan, paling energik untuk mempertahankan syariat, paling keras teriaknya kalau ada pelanggaran pada syariat, karena memang orang Tasik DNA-nya dulu ada pada DNA pejuang dari kalangan ulama. Ya nanti. Yang menarik yang kedua, Bu, orang Tasik itu bukan hanya dikenal soleh dan soleha, tapi juga dikenal pintar secara intelektual. Yuk kita tambah ngaji sejarahnya sedikit. Tidak banyak dan mungkin satu-satunya yang di Indonesia pernah menjabat Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri PU, Menteri Pertahanan, jawatan kereta api, jabatannya banyak, ternyata satu-satu dalam sejarah, ia pernah dicetak dalam sejarah Indonesia, itu cuma orang Tasik. Namanya Insinyur Haji Raden Juanda Kertawijaya. Lahir 14 Januari. Yang satu 1 Januari, yang kedua 14 Januari. Jadi dulu nggak pernah disebut orang Tasik, kecuali kalau bukan ulama, intelektual. Kalau bukan ahli ngaji, ahli ilmi. Yang satu dari NU, satu Muhammadiyah. Haji Juanda itu Muhammadiyah.
Kiai Haji Zainal Mustafa NU, tapi dua-duanya rukun membangun kota, rukun membangun negeri, bahkan keduanya pahlawan nasional yang dikenal oleh negeri. Deklarasi Juanda, pahlawan luar biasa. Nah, DNA ini yang harus dibawa oleh orang Tasik. Kalau dulu rukun, sekarang pun kalau ada Muhammadiyah NU-nya mesti rukun di kota Tasikmalaya, karena kedua tokoh dulunya rukun dan padu membangun negeri. Halo? Tapi untuk menciptakan itu butuh ngaji. Sebab kalau tidak ngaji, nanti yang harusnya jadi panduan ibadah bergeser jadi sentimen ormas. Contoh, nggak apa-apa, biarin aja. Ya. Tugas lampu padam dan nyala. Tugas kita ngaji. Biarkan lampu padam, yang penting iman tetap menyala. Nggak usah takut hujan. Kalau hujan saya turun. Ya. Hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Allahul tuh. Jahra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sir, silent. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dihilangkan bismillahnya, dijaharkan alhamdulillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca rakaat pertama jahar, rakaat kedua tidak dibaca, langsung ke hamdalah. 4 cara membaca bismillah dalam Al-Fatihah. Hadisnya ada yang menghitung sampai dengan 70 hadis. Boleh dipilih. Kalau imamnya ingin jahar kencang, boleh Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingin di silent, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi punten Pak, pami di silent, terkedah ditempelkan kana mic. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu mah jahar Joni. Tidak usah kasih pengumuman ke jamaah. Silent tuh kita yang dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Semuanya jalur ada dari Nabi. Langsung hamdalah, boleh. Bismillah rakaat pertama jahar, kedua langsung hamdalah, boleh. 4 cara. Saya 2010 tugas di Mekah. Datang jemaah haji pertama. Begitu datang, waktu dekat Isya, imamnya Syekh Syudes. Istau. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, begitu sudah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu komen jamaah di samping pertama kali, iki imamnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Yuk ikuti saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mara'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Ya, sabar ya. Bismillah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tenang aja. Ya. Nah, saya nyambung ya. Gak apa-apa. Jadi kita lanjut dulu. Kedengaran suaranya? Jadi bismillah mau dijaharkan, mau disirkan, ini hanya contoh. Tidak ada hubungan dengan ormas, tidak ada hubungan dengan kelompok. Semua ada dari Nabi, dipilih untuk memudahkan. Kalau ngajinya lengkap, ini yang saya sampaikan, itu yang akan membuat kita lebih rukun, lebih nyaman, lebih baik dalam ibadah. Sepakat? Untuk itulah kita belajar malam hari ini 2 hadis saja. Ada berapa? Nah, 1 hadis 2 jam. 1, yuk kita lihat pelan-pelan. Hadis riwayat Muslim. Riwayat siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca cepat. Innallaha. Udah enggak usah diikutin. Innallaha la yaqbidul ilma
intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Innallaha, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, sungguh Allah itu la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Akan tiba satu masa, di masa itu ilmu mulai berkurang, tapi enggak diambil ilmunya langsung oleh Allah. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi ilmunya mulai berkurang karena ulamanya wafat satu persatu. Tafsirnya tidak diambil, cuma pakar tafsirnya mulai meninggal. Usul fikihnya tidak diambil, tapi pakar usulnya mulai wafat. Ilmu hadisnya tidak diambil, tapi ahli hadisnya mulai hilang. Sudah mulai terasa sekarang? Coba tadi yang menyebutkan MC 1000 ulama, sok dietang aya sabaraha ulama di Tasikayuna? Dugi 1000? Tuh. Di Bandung, teras ka Ciamis ka ditu kaluhur, Pangandaran, Cijulang, teras tinggal. Berapa yang tersisa yang disebut ulama? Nanti kita lihat cirinya. Hatta idza lam yubqi 'alima, sampai nanti ada satu masa pakarnya, ulamanya jadi menipis, seakan-akan hilang, tipis. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Di saat itulah kemudian beberapa orang mulai melihat tokoh baru, menjadikan orang-orang sebagai panutan tapi tak punya ilmu. Di masa-masa itu tiba-tiba muncul yang disebut ustaz. Tiba-tiba jadi kiai. Pesilat jadi ustaz. Yang tidak jelas entah berantah, kemudian ditokohkan. Semua muncul. Terlebih disampaikan oleh Nabi di hadis lain, nanti akan tiba satu masa, au kama qala sayati alaikum zamanun, akan tiba satu masa, suasananya berbeda seperti dulu, taqarubul aswaq, terjadi percepatan digital, pasarnya mudah diakses. Ibu kapungkur ke pasar ngangge angkot, naik, turun, belanja, pulang. Nanti, kata Nabi, tiba masa, pasarnya jadi gampang, klik, barangnya datang. Sudah tiba waktunya? Sudah ada sekarang? Ditandai dengan taqarubuz zaman, waktunya makin cepat. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari saya sekilatan. Kan ibu rasa-rasanya baru tadi nunggu, padahal dari jam 1. Sudah tiba waktunya? Yantashirul kadhib tantashirul fitan. Kalau masa itu sudah tiba, dari offline jadi online, maka mulai muncul manipulasi banyak, kontennya mulai banyak. Kita sulit bedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang ulama, mana yang ulama-ulamaan. Mana yang ustad, mana yang ustad-ustadan. Dan ini yang bahaya, datang figur, entah dari mana asalnya, jadi ulama, jadi ustad, ditanya ngasih fatwa salah, sesat dan menyesatkan. Itu yang bahaya. Nah, dalam suasana itulah kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengarang kitab. Nama kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Perhatikan kalimatnya. Ya, kita agak percepat ya. Wala yata'allamu illa mimman, satu, takammalat ahliyatuhu. 2, perhatikan kalimatnya, wa dhaharat diyanatuhu. 3, wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. 4, washtaharat siyanatuhu. Pastikan dapatkan 4 ulama ini, 4 ciri ulama ini kalau kita masuk ke dalam era yang disebutkan tadi. Kalau belum ada, hasilkan di tasik 4 kualifikasi ulama ini. Pesantren-pesantren siapkan 4 jenis ulama ini. 1, wala yata'allamu, dan tidaklah penuntut ilmu kecuali mencari guru, belajar, mimman takammalat ahliyatuhu, dari ilmu yang memiliki, dari guru yang punya kepakaran di bidang ilmunya. Jadi kalau mau ngaji tafsir, cari guru yang pakar tafsir. Kalau mau nyari hadis, cari guru yang pakar. Kalau mau belajar fikih, cari guru yang pakar. Syarat pertama. Awas hati-hati. Jadi tolong nanti Pak Wali, ya, kalau bisa yang mengajar itu dilihat backgroundnya. Karena di Indonesia ini semua bisa jadi ustadz. Dan kalau masalah agama, semua bisa bicara. Ini heran ini. Semua bisa bicara tentang agama. Karena itu pastikan kalau ingin benar masyarakatnya, bagus ngajinya, tentram kotanya, maka tolong ciptakan di Tasikmalaya ini calon-calon ulama. Enggak harus semua sama, pesantren ada banyak, jangan semua ilmunya sama. Pesantren 1, keluarkan ahli tafsir. Pesantren 2, didik ahli hadis.
Pesantren 3, keluarkan ahli fikih. Kalau semua pesantren bisa saling melengkapi, Tasik di semua bidang disiplin ilmu, lengkap ilmunya. Jelas? Paham? Halo? Oh, jangan takut kehujanan. 2, saya cepat. Lihat-lihat kalimatnya. Ya, tenang Bu, ya. Tenang. Saya masih ada ini tuh ke belakang tuh, lengkap tuh. Yuk lihat ya, agak cepat. 2, siapa ukuran ulama yang dibenarkan oleh Nabi lewat keterangan Imam Nawawi? Bapak Ibu yang hafal Quran banyak tidak? Yang hafal hadis banyak tidak? Ada yang hafal Quran dengan nomornya? Hadis dengan halamannya? Itu belum cukup disebut dengan ulama. Syarat yang kedua. Awas, hati-hati. Karena tidak semua orang yang pintar, pakar di satu bidang, bisa langsung disebut ulama kecuali memenuhi bagian yang kedua ini. Dan ini standarnya ditekankan oleh Allah di Quran surah Fatir ayat ke-28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Innama adatul hasri, yang berfungsi membatasi hukum. Kata Allah, yang disebut ulama itu jangan dilihat dulu pintarnya, hafal Qur'annya, hafal hadisnya. Standarku, kata Allah, yang pertama, dia punya sifat khasyah, ketakutan yang dalam kepada Allah yang ditampakkan dari hasil ibadahnya. Wa dhaharat diyanatuhu, dia konsisten menampakkan sisi ketaatan ibadahnya. Tadi dibacakan Quran surah Al-Isra oleh Qari tadi. Ayat ke-81 sampai ayat 82. Ada ulama ngajar ayat ini, bahkan dari ayat 79 tentang tahajud. Orang yang tahajud diberikan 4 keutamaan, surah ke-17 ayat 79 sampai 82. 1, diangkat martabatnya. 2, dibimbing mengawali karirnya. 3, dimudahkan kesulitannya. 4, ditolong oleh Allah kalau ada orang ingin mengganggunya. Setelah itu diberikan jalan pada kebaikan dan kebenaran, dibimbing dengan Al-Quran. Ada ustadz ceramah tentang tahajud, tapi dia sendiri tidak tahajud. Dalam kualifikasi Allah yang demikian belum masuk pada golongan ulama. Ada orang ngajak baca Quran, ayo Bapak Ibu tingkatkan bacaan Quran kita, tingkatkan tilawah kita. Dia sendiri tidak pernah ngaji. Ini belum masuk kategori ulama. Jelas? 2. 3, wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dia kenal Allah dan dia kenal dengan dirinya. Kenal siapa? Kenal Allah, ma'rifatullah. Kenal diri, ma'rifatul insan. Kenapa penting kenal Allah? Kalau Bapak tidak kenal Allah, tidak kuat dengan tahu Allah, tidak ada rem dalam diri kita untuk mencegah perbuatan maksiat. Halo? Pak Wali duduk sendirian di meja, belum kenal Allah, datang orang minta, Pak Wali, ini ada proyek di depan Pak, kalau Bapak bisa pilih yang dari saya, fee-nya mungkin ya walaupun sedikit 1 miliar Pak. Tidak ada orang lain, ditinggal ceknya, tinggal orangnya. Hanya antara Pak Wali dengan cek. Kalau tidak kenal Allah, kira-kira diterima atau ditolak? Karena tidak ada yang mengingatkan. Tapi ketika diri kita ma'rifat, kenal Allah, walaupun dia merasa tidak ada yang lain, dia merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan pekerjaanmu sebagai ibadah. Saya wali kota walaupun sementara, tapi saya merasa dilihat Allah. Saya jadikan pekerjaan saya sebagai ibadah karena Allah. Saya ditugaskan sebagai apa? Birokrat. Saya ditugaskan sebagai apa? Diplomat. Saya mengajar. Saya di rumah sakit. Merasa diawasi Allah dan dia punya Allah, maka semua pekerjaannya akan dilakukan dengan baik dan benar. Karena punya Allah. Alhamdulillah Pak Wali dekat dengan Allah, rajin sholat, datang maklar, Pak Wali fee-nya 1 miliar. Pak Wali jawab, maaf ya, telunjuk saya telunjuk tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Masya Allah. Tapi ternyata setan tidak putus asa. Dia balik lagi, Pak Wali mohon izin ditambah 10 miliar. Kata Pak Wali, apa Anda tidak dengar yang tadi saya sampaikan? Tunggu, saya istihoroh dulu. Apunten Pak Asepnya, saya istihoroh tidak maksiat. Jelas? Yang keempat, yang terakhir. Perhatikan kalimatnya. Washtaharat siyanatuhu, dan dia nampak akhlaknya, nampak kebaikannya. Nah, ini ciri ulama nih. Awas ustadz-ustadz di pesantren, di sekolah, di madrasah, bukan hanya pandai mengajarkan ilmu, tapi juga pandai mempraktekkan adab. Bapak ilmu banyak, ustadz menguasai Quran, fikih bagus, tapi lisannya kasar, perilakunya kasar.
Tidak ada contoh keteladanan dalam dirinya. Alih-alih yang dikenal ilmunya, yang jadi fitnah perilakunya. Walaupun ilmunya luas. Karena itulah bagian yang keempat, sempurnakan. Setelah yang pertama, dia pakar di bidangnya. Yang kedua, yang paling penting juga yang tidak boleh dilupakan, tampak ibadahnya. Yang ketiga, ma'rifat dengan Allah sehingga kenal dirinya. Dan yang keempat, dia tampilkan akhlak dan kemuliaan adabnya. Kalau sudah tercetak yang keempat ini, jaga dengan baik ulama itu, karena pasti memberikan keberkahan di tempat dia tinggal. Bu, kalau ibu menemukan ulama seperti ini, itu pasti tempatnya berkah, Pak. Pasti itu. Karena rumusnya sudah demikian. Tapi kalau belum ada, kita buat ada. Ini ada sekian pesantren, ada asosiasinya, ada perhimpunannya, kumpul, petakan. Tasikmalaya 10 kecamatan, 69 desa kurang lebih. Ada berapa pesantren di situ? Setiap kecamatan berapa pesantren? Kumpul. Nih kecamatan ini harus ada ahli Quran. Kecamatan ini tafsirnya, kecamatan ini fikihnya, kesana usul fikihnya, kesini kemudian lughahnya. Lughah dibagi lagi, yang ini nahwunya, yang ini sarafnya, ini balaghahnya, khususkan, ini ma'ninya, ini bayannya, ini badi'nya, itu arudnya, itu adabnya, itu tarikhnya. Kalau sudah ada seperti itu, cukup. Ustadz Adi nggak usah datang lagi. Tasik sudah lengkap. Nah dulu seperti itu Pak, Tasik tuh begitu. Tasik tuh demikian Bu, ibu tuh mesti bangga ada di Tasik. Karena punya sejarah itu. Nah ini yang sekarang kita munculkan lagi. Kalau saya sudah datang ke sini, nyampaikan dari sejarah saya sampaikan. Ayat saya bacakan, hadis saya utarakan. Dari panggung sampai ke bawah, dari kering sampai basah. Belum paham, ibu belum mengerti. Maka dengan cara apa lagi kita bangkitkan warga Tasik untuk maju dan kembali pada nilai syariatnya. Yuk pulang, yuk pulang. Nah, sekarang bagian terakhir. Ini benar-benar terakhir nih. Shh. Mulai dari mana kita mencetak ulama itu? Dimulai dari apa kita berubah menjadi orang baik itu? Jangan khawatir Bu, Pak. Jangan lihat kanan kiri, tengok pada diri sendiri. Bapak Ibu kenal Imam Nawawi? Pak Eno kenal Abi Wih ya. Imam Nawawi itu karyanya luar biasa, banyak. Nama aslinya Yahya bin Syaraf yang dari Damaskus. Ngarang kitab yang paling tipis Al-Arba'in 42 hadis. Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Ada Sahih Muslim dengan syarah nanti, syarah beliau 9 jilid. Nanti ada Al-Majmu' dan sebagainya. Dan tadi jadi verifikator madhab Syafi'i bersama Imam Ar-Ramli. Ya, jadi verifikatornya hebat. Tapi apakah bapaknya kiai? Bukan. Bapaknya alim minal ulama? Bukan. Pak, Bu, Bapak Imam Nawawi itu, beliau itu hanya seorang yang zuhud dan pekerjaannya punya toko aja Bu, Pak. Jualan di toko. Tapi kenal Allah. Pedagang, punya toko, bukan kiai. Orang biasa punya toko, tapi tadi tahaqqaqat ma'rifatuhu, beliau kenal dengan Allah. Tidak pernah dijual di tokonya kecuali yang halal-halal. Tidak pernah bertransaksi kecuali dengan cara yang halal. Tidak pernah memberikan makanan pada anaknya kecuali dari yang halal-halal. Imam An-Nawawi selama hidupnya, kalau tidak diundang dalam jamuan, makan untuk pribadinya, tidak pernah mendapatkan makanan dari manapun sampai menjelang wafatnya, kecuali dari ayahanda tercintanya, Bapak Syaraf. Imam Nawawi namanya Yahya, bapaknya Syaraf. Dan makannya cuma 2 menu. Satu kue kering, yang kedua zaitun. Makan, minum cuma sekali dalam sehari. Ba'da isya makan, sebelum subuh minum. Itu beliau lakukan selama hidup. Imam Nawawi. Yuk, siapa yang bisa niru tuh? Berkah luar biasa. Dari kecil sudah ada bakat. Dari situlah muncul mauhibah, pemberian dari Allah. Anak yang dilatih dengan makanan halal, bapaknya kerja halal, ibunya merawat rumah tangga dengan cara yang halal, didekatkan pada Allah, maka dipermudah oleh Allah. Anak itu bukan sekedar dekat dengan Allah, menerima semua nurul ilmi, pancaran cahaya ilmu yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau malam ini bapak datang belum hafal Quran, minta sama Allah, ya Allah, anak saya jadi ahli Quran. Cucu saya jadi ahli hadis. Kalau bukan bapaknya, ibunya. Kalau tidak bapak ibunya, anaknya. Langkah pertamanya, jangan pernah dapatkan dan berikan pada keluarga kecuali yang Allah dan Rasulnya halalkan. Jelas? Awas hati-hati. Saya ulangi dari yang pertama tadi. Sekarang haramnya itu makin banyak. Dan orang makin bersabar dengan maksiat. Ada pencuri motor pemula.
sedang dites oleh seniornya. Tuh cepat sana tuh, ada peluang. Ambil tuh, waktu kamu 3 detik. Setelah 4 detik belum jadi tuh. Bos, belum bisa bos. Kata bosnya, sabar terusin. Tuh bayangkan, nyuri motor sabar. Orang maksiat bisa sabar, kenapa kita mengaji tidak sabar? Orang cari yang haram pakai kata sabar, kenapa kita dapatkan yang halal? Kita kehilangan kata itu. Maka yang pertama, pastikan semua yang kita konsumsi halal. Awas, hati-hati. Yang dibawa ke rumah harus yang dimakan harus Kalau ada pelajaran yang susah diserap, susah diingat, maka cek apa yang dimakan tadi itu. Apa yang dilakukan? Kalau ada anak bapak ibu susah diminta sholat, susah diminta ngaji, jangan marahi anaknya dulu. Istighfar orang tuanya. Apa yang didapatkan oleh anak saya ini sehingga dia sulit didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. 1. 2. Yang terakhir tuh cabangnya masih banyak, tenang aja tuh. 2. Kalau sudah mulai ingin jadi baik, ingin mencetak ulama, maka awali dengan manhaj yang sama, cara yang sama, metode yang sama, yang diajarkan oleh Nabi pada sahabat, sahabat ngajarkan pada tabi'in, tabi'in ngajar pada tabi'ut tabi'in. Dicantumkan cara ini oleh Al-Imam Al-Bukhari. Alhamdulillah. Atas 100 jana ya. Nah, saya boleh naik lagi ya. Nah, alhamdulillah. Nanti kalau hujan lagi, nah saya tetap di atas. Alhamdulillah hujan jai Pak, hujan artos mau bubar atuh. Dah. Enggak harus ngasih contoh kita, ngasih contoh dan menepati apa yang kita sampaikan. Itu ciri orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kalau janji tepati. Di awal ceramah saya katakan kalau hujan saya turun. Tadi sudah ya. Jadi kalau hujan lagi saya di atas. Yuk lihat sini. Mulai dari mana kalau harta sudah halal, pendapatan halal, pekerjaan dipastikan halal, dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan beliau sudah mempraktikkan ini sendiri. Bapak Ibu yang punya kitab Fathul Bari, awas, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, 16 jilid. Lihat jilid yang pertama. Keberkahan yang pertama ini bahkan bukan hanya mengabulkan doa, tapi menghilangkan kesulitan yang telah lama. Ini saya sebelum bacakan hadisnya, saya berikan satu dulu informasi penting. Bu, sini nih. Imam Al-Bukhari itu bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad. Siapa? Punya bapak namanya Ismail. Punya kakeknya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Kalau ada non-Arab atau dari tempat di luar wilayah Arab yang viral, ingin memperkenalkan diri bahwa Islam sudah sampai ke tempat saya, atau saya bukan orang sini, maka rumusnya tambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Contoh, ada Syekh Yasin dari Padang, Musnid Dunia ahli hadis, datang ke Mekah. Beliau mengatakan, ana Yasin al-Padangi. Saya Yasin dari Padang. Pak Wali misalnya dari Tasik, Pak Asep Sukmana, dari Singaparna contoh, Ana Asep al-Singaparnai. Ini dari Bukhara, maka beliau mengatakan, Ana Muhammad al-Bukhari. Imam al-Bukhari itu lahir, tumbuh, ayahnya sudah meninggal. Usia 2 tahun kurang lebih, wallahu a'lam, masa kecilnya matanya buta, buta permanen. Tapi beliau melakukan amalan yang disampaikan oleh hadis Nabi ini. Lalu ibunya sebelumnya mengondisikan, dikirimkan beliau ke Kutab untuk mengaji, dibimbing oleh asisten, datang ke Kutab karena ibunya salihah, bapaknya saleh, nggak pernah cari kecuali dari yang halal, menyiapkan dengan cara yang halal, maka Allah ganti penglihatan matanya yang tak nampak dengan ingatannya yang kuat yang bersumber dari hatinya. Imam Al-Bukhari tidak pernah dibacakan apapun kecuali selesai dibacakan langsung ingat, langsung hafal. Maka beliau paling muda datang ke Kutab, anak kecil, yang lain sudah agak banyak dewasa. Datang dibacakan surat Qaf. Begitu selesai kata gurunya, man hafidha, siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari kecil angkat tangan, guru penasaran, ta'al ya bunai au kama qala, datang coba sini. Minta dibacakan Iqra. Ternyata bukan hanya hafal, beliau bacakan mirip seperti gurunya, makhrajnya, sifat hurufnya, sampai gurunya mengatakan, perhatikan kalimatnya, minal an tadrusul hadis. Anakku, mulai sekarang belajarlah engkau hadis.
Karena gurunya memahami Quran lebih gampang dibandingkan belajar hadis. Menghafal Quran lebih gampang dibandingkan menghafal hadis. Engkau punya bakat, engkau punya pemberian dari Allah, engkau punya cahaya dalam jiwamu, bapak ibumu memberikan yang halal, bapak ibumu saleh dan salehah, Allah telah mudahkan kau dekat dengan Quran. Sekarang belajar hadis. Pulang nyampe rumah, nah ini kisahnya dimulai. Ketemu ibunya meraba jalan, dia cerita dengan bangga, ummi kada kada wa kada. Ibu tadi dikasih tahu begini kata Syekh. Anna uridul hadis, saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, au kama qalat, ya bunayya iktafi bil Quran. Anakku, engkau punya keterbatasan. Supaya engkau tidak susah dan lelah, mulai dulu dengan Quran, setelah itu hadis. Kata Al-Bukhari kecil, karena hormat pada ibu, tapi juga ingat pada guru, beliau katakan, ummi, saya ingin tetap belajar hadis. Maka beliau meraba jalan ke kamarnya, sampai di kamar mengulang kembali bacaan yang dibacakan oleh gurunya surat Qaf tadi, sampailah di ayat 21 sampai 22. Saat membacakan itu, ibunya masuk ke ruangan ke mihrabnya, beliau salat 2 rakaat, memohon kepada Allah kebaikan untuk anaknya. Ketika kemudian beliau bersujud minta, au kama qalat yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat ibni. Ya Allah, yang maha menatap dengan tajam, yang maha punya kuasa tanpa batas, mohon kembalikan penglihatan anak saya untuk dia bisa beribadah padamu. Al-Bukhari saat bacaan ibunya itu sampai di ayat 21 sampai 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka yawmal hadid. Ini nyata. Ini kisah nyata. Dulu pandanganmu tertutup tajam, tidak bisa melihat. Sekarang aku bukakan pandanganmu sehingga engkau bisa menatap kembali dengan tajam. Al-Bukhari mengulang Quran, ibu berdoa, kalimatnya isinya serupa. Satu bacaan Quran, satu doa. Ayat ini tentang kejadian hari kiamat di akhirat, tapi keberkahan makna positifnya diturunkan pada Imam Al-Bukhari. Ketika dibacakan selesai ayat itu, beliau kaget, lompat karena bisa melihat kembali. Sembuh dan hilang butanya. Enggak, saya sedang bicara tentang barokah ya, bukan bicara ikhtiar. Kalau ikhtiar tetap ke dokter, tetap berobat, tetap ke medis. Jangan potong video saya itu. Ntar lama lagi. Saya bicara tentang keberkahan Al-Quran dan hadis. Lompat dikejar ibunya. Ibunya ketiduran karena lelah dalam ibadah dan berdoa. Bermimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, dikatakan pada beliau, sekarang anakmu bisa melihat lagi. Itu namanya tafaul. Menamakan anak dengan tokoh supaya dapat keberkahan dan teladan tokohnya. Beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Ibunya doa, di mimpi Nabi Ibrahim turun mengatakan, menyampaikan dalam mimpinya, anak ibu bisa melihat kembali. Dipanggil anaknya, ummi laqad ra'ait. Ummi, ibu, saya bisa lihat lagi. Ibunya kaget bangun melihat. Kata ibunya, rubbama ra'aita biqalbik. Nak, mungkin engkau melihat dengan hatimu. Kata anaknya, kalla, tidak ibu. Saya melihat ibu pakai baju ini. Di sekitaran kita ada ini. Maka ibunya menangis, anaknya juga menangis berpelukan. Sejak itulah beliau belajar hadis sampai 16 tahun menyelesaikan Sahih Al-Bukhari. Dicantumkanlah dalam kitab Sahih itu nomor hadis yang ke-5027. 5027. Imam Al-Bukhari tidak pernah ketemu Nabi karena masanya berbeda. Maka beliau menerima hadis itu lewat jalur, namanya sanad. Imam Al-Bukhari menerima dari seorang bernama Hajjaj bin Milhan. Hajjaj bin Milhan menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menerima dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian. Kalau ada wali kota, ini wali kota yang terbaik. Kalau ada pejabat, ini pejabat yang terbaik. Kalau ada polisi, ini polisi yang terbaik. Kalau ada TNI, ini TNI yang terbaik. Kalau ada pedagang yang terbaik. Kalau ada guru yang terbaik. Apa ciri kebaikan pertama ini? Man ta'allamal Qur'ana, kalau mau belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, walaupun sedikit. Ngaji, hatam Pak. Bu, silahkan. Tapi kalau ingin dibawa ke kehidupan, cari ayat sesuai dengan aktivitas kita. Gak harus semua tafsirnya Bapak Ibu kuasai. Kecuali kalau ingin jadi ahli tafsir. Ibu pedagang, keluarkan ayat-ayat dagang. Gimana cara dagang yang betul? Gimana cara mengondisikan barang? Gimana cara bertransaksi supaya halal? Bawa ayatnya, pelajari hadisnya, itu aja pertahankan selama hidup. Maka ibu jadi pedagang yang terbaik. Dikeluarkan ayatnya, sekarang gampang. Keluarkan dari 97 tema, Kitabul Buyu', kitab tuntunan dagang, ini ayatnya, ini hadisnya, praktekkan, Anda sukses. Anda guru, Anda pelajar, Anda murid, keluarkan bab yang ketiga di Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, ini ayatnya, ini hadisnya. Kapan belajar? Hari apa bagusnya menghafal? Kapan mengulang? Kapan praktek? Bagaimana caranya cari guru? Pengajian untuk perempuan bagusnya hari apa? Laki-laki bagusnya hari apa? Pelajari, amalkan.
Demi Allah saya katakan, tidak ada satupun sahabat Nabi yang belajar dengan cara begini kecuali sukses di bidangnya. Bapak kenal Umar bin Khattab? Ayo bilang kenal. Kemarin saya di Lanut Halim, ada yang kenal Umar. Hampir saya pulang. Tapi itu nggak jadi masalah. Yang masalah itu pernah satu kali di Pekanbaru, ada yang kenal Firaun, Bu. Ibu kenal Firaun? Kenal katanya. Pak, langsung 5 menit saya tutup tuh. Umar bin Khattab, coba lihat sebelum masuk Islam dan kenal Quran. Tokoh di bidang perkelahian. Kalau ada MMA juara itu. Jangan dipotong tuh, awas tuh. Dulu. Siang-siang kerjaannya datang ke bukit. Manggil orang, siapa yang berani dengan saya? Datang janjian di bukit A. Tapi pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena dia akan pulang tanpa nama. Tokoh di bidang mirasantika. Informasi saja warga Tasik, umat jahiliyah, pemabuk yang mau mabuk pemula itu minimal 5 kali sehari. Pemula. Zaman jahiliyah. Gak kebayang yang profesional tuh. Umar dahsyat, tapi orangnya visioner. Saking visionernya, yang lain jualan Tuhan dari kayu dan batu. Kayu disebut sonamun, jamaknya asnam. Batu disebut wathanun, jamaknya authan. Umar saking visioner dan jeniusnya, jualan Tuhan dari roti. Belum pernah ada, kreatif. Jualan siang-siang, berangkat lewati padang pasir. Tuhan, Umar. Gak ada yang beli. Tiba-tiba kecapean, lelah, panas, lapar. Disimpan Tuhan agak sedikit ke atas. Umar katakan, "Au kama qala ya Lata a'dhirini, ana jaw'an." Lata, Tuhanku mohon maaf, saya lapar. Saya pinjam palanya bentar, ntar saya ganti katanya. Dimakanlah kepala Tuhan tuh. Kepala Tuhan dituang, Mbak. Jalan lagi, tangan habis. Jalan lagi, perut habis. Habis semua sampai kaki. Itulah sebabnya setelah masuk Islam, Umar sering senyum sendiri karena ingat peristiwa itu. Apa yang menjadikan Umar berubah jadi hebat seperti sekarang? Pakar di bidang militer, pakar di bidang pendidikan, ahli di bidang belusukan. Pak Wali kalau ingin belajar konsep belusukan yang bagus, buka riwayat Umar bin Khattab. Itu sukses belusukan tanpa kamera. Umar jalan. Memang belum ada kamera waktu itu. Ya, memang belum, catat, jangan dipotong, catat. Memang belum ada kamera. Lewat Umar, satu kampung, dengar anak menangis, anak banyak, ibunya goreng-goreng sambil baca syair. Kalau bahasa kita mah gini, dasar khalifah senang-senang di istana, rakyatnya kelaparan, hanya goreng pasir dan batu untuk menenangkan anaknya. Umar lewat, begitu dilihat betul yang digoreng-goreng itu ternyata pasir dan batu, hanya untuk menunjukkan pada anak, mama lagi masak, tunggu sebentar, nangis sampai capek tidur. Umar lewat, dengar itu, langsung pergi ke Baitul Mal, bawa gandum, ajudan nyusul di belakang. Umar bawa ke pundaknya, ajudan mau ngambil, kata Umar jangan, yang dihisap dari rakyatku adalah saya. Maka digendong oleh Umar, datang ke situ, langsung dibantu masak. Dalam masak itu si ibu nggak kenal kalau ini pemimpinnya. Maka Umar masak, ibu masih bersyair, dasar khalifah senang-senang di istana, orang lain yang bantu saya masakin. Padahal itu Umar. Sampai bangun anak selesai, disuapi makan selesai, Umar pamit memastikan baik, pulang tanpa pernah mengatakan pada ibu itu, "Ibu dah habis Umar." Tidak. Umar tetap dengan Umarnya, ibu tetap dengan rakyatnya, tapi kisah ini menginspirasi kita bagaimana seseorang bisa berubah jadi hebat dan baik. Gitu, Pak. Apa salah satunya? Quran, Pak. Bu. Umar itu cuma dengan 2 huruf di Quran berubah, tergetar hatinya. Getaran yang sangat dalam. Berangkat dengan pedang terhunus ingin mencari seorang Muhammad SAW. Di jalan ketemu orang menyampaikan, mau kemana Mar? Ketemu Muhammad. Ngapain? Mau saya bunuh. Apa Umar nggak tahu saudari kamu masuk Islam? Apa? Berangkat ke tempat saudarinya, tiba-tiba sayup-sayup dengar begitu dekat di pemukiman tempat dia tinggal, dekat pintunya terdengar 2 huruf saja. Toha. 2 huruf. Umar yang keras dengar 2 huruf, bergetar hatinya. Getaran ini bukan getaran cinta dan bukan getaran seorang pengendara tanpa helm melihat polisi di kejauhan. Getaran iman. Getaran iman. Oh, jadi ingat polisi, saya luar biasa itu. Ya. Saya dulu, saya juga banyak teman di Tasik ini di Arkom. Mana ada alumni Arkom. Jadi saya lulus di Garut, Pasar Rebo tuh. Bonceng sama temen. Ya. Begitu lewat, cerita yang lain aja deh. Ya.
Kena tuh. Prit, pintar juga tuh ada orang ya. Siap. Kenapa Bapak melanggar lalu lintas? Tahu ini lalu lintas? Tahu Pak? KTP ada? Ada Pak. SIM ada? Ada Pak. Kenapa Anda melanggar? Saya tidak tahu ada Bapak. Aduh, ini masyarakat ada-ada aja ini ya. Kalau melanggar akui saja. Terangkan apa adanya. Polisi itu banyak yang baik-baik. Saya ngajar di Sespim, ngajar di Spolwan, yang baik banyak. Kadang didorong jadi tidak baik karena pengendaranya itu suka menyampaikan yang tidak ada hubungan. Ditanya, badai ke mana Bu? Dikeluarin 5.000. Itu yang salah. Ditanya mau kemana? Jawab, badai ke mana? Kasih ngaparna Pak. Oh sanes baktas kangge helm ya Bu? Iya Pak, tapi kerudung saya itu lebih terhormat. Iya. Cuman tetap pakai helm. Nah jadi kadinya itu. Umar, 2 huruf, Toha, getar hatinya. Itu cuma 2 huruf. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Langsung berubah, tobat, syahadat, masuk Islam, namanya dikenal sampai sekarang sebagai orang baik. 2 huruf langsung berubah. Anda Yasin sampai tamat gak rubah-rubah. Al-Kahfian gak tuntas-tuntas tuh. Kenapa gak berubah? Nah cara ngajinya, cara belajarnya. Umar lewat. Jadi nyari mushaf mau lihat surat Toha tuh. Toha berubah. Itu Quran. Makanya ngajinya bagaimana? Cari guru yang benar, ngajarkan yang benar, tajwid yang benar, makna yang benar. Saya menyampaikan sanad bukan saya ingin tunjukkan pada Bapak Ibu saya hafal sanad, naudzubillah, bukan. Saya ingin menyampaikan urutan ini untuk Bapak Ibu tahu cara belajar mereka gimana. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, akhadnal Qur'ana an aqwamin. Kami ini kalau belajar Quran dari para sahabat, nggak banyak-banyak, sesuai yang kami butuhkan, paling banyak 5, paling maksimal 10. Kami bacakan dengan benar, kami pelajari isinya, kami pahami maknanya, kami amalkan artinya, kami belajar ilmu dan amal sekaligus. Nah itu cara belajarnya. Yuk di Tasik masa tidak ada yang ahli Quran yang bisa kita wujudkan? Bagus, makhrajnya seperti tadi, sifat hurufnya, tajwidnya. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wastilahan ilmun yu'rafu bihi wa mustaqam nasaftahu min as-sifati wal mududi wa ghairi dzalika kat tarqiqi wa tafhimi wa nahwihima. Ma ghayatu ilmu tajwidi ghayatu bulughun nihayati fi itqani lafzil qur'ani alamatul qiyam al-harati nabawiyyah tafsahiyati wa qila ghayatuhu saunul lisani anil khata'i fi kitabillah ta'ala. Belajar yang benar sifat hurufnya, kapan tipis, kapan tebal, kapan panjang, aturannya ada. Jangan terfokus pada lagu, karena kalau sudah ada tajwid, irama akan ikut. Quran itu mukjizat. Begitu Bapak Ibu bacakan sesuai tajwid, maka akan keluar irama sesuai dengan keadaan dirinya.